Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yahdilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat memberikan ilmu yang bermanfaat lewat virtual kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan ikhlas. Maka sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ayat di atas telah menjelaskan secara gamblang bahwa Allah senantiasa memerintahkan hambanya untuk bersabar. Hal ini juga dijelaskan pada Quran Surat Al-Imran ayat 146 yang berbunyi, Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Meski terlihat mudah, namun sabar adalah hal yang sangat berat untuk dilakukan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi dan menahan diri dari hawa nafsu dari suatu perbuatan yang merupakan merugikan dan berdosa. Sabar sendiri memiliki banyak sekali jenisnya. Yang pertama adalah sabar menahan amarah. Sabar menahan amarah adalah suatu keimanan yang ada dalam diri kita ketika kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika kita sedang dihina, diolok-olok, dicaci maki, hendaklah kita bersabar, diam atau mendoakan mereka. Yang kedua adalah sabar menahan hawa nafsu. Misalkan ketika kita sedang berpuasa, kita menahan rasa lapar dan menahan hal lainnya dari godaan syaitan yang dapat membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir adalah sabar ketika mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berdoa dan meminta petunjuk agar kita diberikan jalan yang baik. Dan janganlah kita melakukan perbuatan yang buruk. Sungguh Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, La yukallifullahu illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Ketika kita sudah dipandang Allah siap menerima yang ini, maka Anda akan diberikan zilzal. Kalau kita tidak mampu, kita hanya akan diberikan doro atau ba'sun. Kita merasa punya masalah yang berat, membuat hati kita goyah. Dari sekian hamba Allah yang ada di bumi, hanya kita yang diberikan itu. Artinya Allah akan mengangkat derajat kita. Allah percaya kepada kita, bukan kepada orang lain. Jadi mustahil Allah memberikan ujian yang berat kalau kita tidak sanggup, karena cuma kita yang sanggup. Jadi cuma kita yang dikasih. Sekian mungkin yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Undur mangkola, walatan dur mangkola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.